Utara. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kita dari pihak kepolisian tetap sesuai prosedur, kita akan melakukan pemeriksaan, ya, penyelidikan terkait kasus ini, karena ini melibatkan anak di bawah umur. Mengenai vaksinasi, Bapak Presiden meminta minggu lalu agar kita bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mencapai angka 700.000 bulan ini. Sari berita, Polsek Pasar Kliwon tangani kasus pengerusakan 12 makam Nasrani di TPU Cemoro Kembar, Solo. Menkes klaim target vaksinasi COVID-19 sebanyak 700.000 per hari terpenuhi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 Juni 2021 bersama saya, Aisyah. Pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini, kami hadirkan sekilas berita. Mantan pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Blora, Rudatin Pamungkas terancam hukuman seumur hidup dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit bergulir tahun 2018-2019 dengan plafon 96,3 miliar rupiah. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, Kepala Bidang Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan mengatakan penyidik sudah memeriksa 90 orang saksi dari Bank Jawa Tengah, Cabang Blora, dan debitur. Satgas Penanganan COVID-19 pas varian Delta, mereka tersebar di sejumlah kecamatan. Varian Delta diketahui penularannya lebih cepat. China tidak senang atas langkah Amerika Serikat yang memberikan bantuan vaksin COVID-19 kepada Taiwan. China mendesak Amerika Serikat tidak manipulasi politik atas nama bantuan vaksin dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China. Bantuan vaksin 2,5 juta dosis. Denmark menjadi runner-up grup B Piala Eropa usai mengalahkan Rusia 4-1 dalam laga yang berlangsung dini hari tadi waktu Jakarta. Dengan hasil ini, Denmark memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Eropa bersama juara grup Belgia. Dan pendengar, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk Anda melengkapi Warta Berita pagi ini. Polisi tetap memproses secara hukum kasus pengerusakan 12 makam Nasrani di TPU Cemoro Kembar di Kampung Kenteng, Pasar Kliwon, kendati sudah ada mediasi. Kepada wartawan termasuk reporter Mulato Ishan, Kapolsek Pasar Kliwon Ibtu Ahmad Ridwan mengatakan orang tua murid dan guru akan dimintai keterangan. Di Rabu jam 3 adanya pengerusakan, yang melihat adalah saksinya adalah Pak Suparmin. Belasan makam warga Nasrani di tempat pemakaman umum TPU Cemoro Kembar di Kampung Kenteng, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon dirusak puluhan anak-anak yang belajar di tempat pendidikan agama TPA. Perusakan makam itu mengarah pada tindakan intoleransi dan tak terpuji. Kini kasus perusakan makam itu ditangani Polsek Pasar Kliwon. Sementara pihak kelurahan sudah melakukan mediasi antara keluarga, pemilik makam dan juga pengelola taman pendidikan. Informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 16 Juni lalu. Kasus bermula saat warga mendapati sekitar 10 anak-anak di bawah umur merusak makam pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lurah Mojo Margono di sela meninjau makam yang dirusak menyampaikan sebanyak 12 nisan makam dirusak. Anak-anak tersebut merupakan siswa dari pengasuh rumah belajar taman pendidikan yang lokasinya tidak jauh dari TPU. Margono mengatakan bahwa sekolah tersebut juga tidak jelas karena tidak ada izin dengan pemangku wilayah. Menyanggupi untuk melaksanakan perbaikan, akhirnya kita sudah tidak akan melanjutkan lagi yang ke lebih atas karena masih anak-anak. Tapi berhubung ini ada pintuan di dalamnya, pengerusakan yang mengakibatkan sudah 12 makam yang dari Nasrani, ini sekarang sudah masuk ke ranahnya kepolisian pusat. Kalau sekolahnya apa saya kurang tahu. Gitu. Kalau saya kurang tahu itu kan laporan kita juga tidak ada. Itu seperti kalau TPA, karena dia memperdalam
Sementara itu Kapolsek Pasar Kliwon Ibtu Ahmad Ridwan Repos mengakui sudah melakukan mediasi antara pelaku dan yang dirugikan. Namun kepolisian tetap akan mendalami kasus perusakan makam keluarga Nasrani yang melibatkan anak-anak di bawah. Dan sudah menemukan titik temu kesepakatan untuk kedua belah pihak. Namun kita dari pihak kepolisian tetap sesuai prosedur, kita akan melakukan pemeriksaan, ya, penyelidikan terkait kasus ini, ya, karena ini melibatkan anak di bawah umur, ya, dan ini kita akan periksa orang tua wali maupun pengajar. Menanggapi kejadian tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menegaskan bahwa taman pendidikan itu tidak berizin. Gibran sangat menyayangkan kasus intoleransi melibatkan anak-anak kecil. Dari Surakarta, Mulatusan melaporkan. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka marah dengan perbuatan intoleransi dengan merusak 12 makam Nasrani di TPU Cemoro Kembar. Perusakan makam dilakukan oleh anak-anak yang bersekolah tidak jauh dari TPU. Pihaknya memastikan akan tetap memproses kasus ini bersama pihak kepolisian. Nanti segera kita proses, nggak bisa dibiarkan kayak gitu. Apalagi pendidikan ke anak-anak yang masih kecil, ya semua, termasuk anak-anak yang di bawah umur itu harus ada pembinaan. Udah kurang ajar sekali, udah ngawur banget, apalagi melibatkan anak-anak. Nanti segera kami proses. Hingga saat ini belum diketahui motif pengerusakan. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim bahwa target vaksinasi 700.000 dosis per hari seperti yang diperintahkan Presiden Joko Widodo telah tercapai. Dalam keterangan pers virtual seperti yang diliput oleh Rini Herani, Menkes mengatakan keberhasilan vaksinasi mencapai target karena melibatkan TNI Polri. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim bahwa target vaksinasi 700.000 dosis per hari yang diperintahkan Presiden Joko Widodo pada bulan Juni ini telah tercapai. Hal itu disampaikan Menkes dalam keterangan pers yang diunggah dari kanal YouTube Sekretariat Presiden usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Menurut Menkes per Kamis 17 Juni 2021 lalu, pemerintah telah berhasil mencatat capaian angka 716.000 vaksinasi per harinya. Atas capaian tersebut, Budi menyebut bahwa pihaknya akan berupaya untuk segera mencapai angka 1 juta vaksinasi per hari dalam beberapa waktu yang akan datang. Mengenai vaksinasi, Bapak Presiden meminta minggu lalu agar kita bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mencapai angka 700.000 bulan ini. Kami laporkan bahwa angka 716.000 sudah dicapai hari Kamis kemarin. Ya, terima kasih bantuan TNI Polri. Bapak Presiden sudah kami laporkan dan Bapak Presiden meminta agar kalau bisa awal bulan depan sudah dicapai 1 juta. Dan tolong dipastikan digerakkan semua komponen, baik itu komponen melalui vaksinasi pemerintah daerah maupun juga komponen vaksinasi melalui TNI dan Polri. Dalam rapat tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait adanya peningkatan kasus COVID-19 yang luar biasa. Meski demikian, dikatakan Menkes yang saat ini menjadi lebih penting lagi adalah fokus ke sisi hulu, yakni bagaimana mencegah agar orang yang sehat tidak menjadi sakit. Kami sampaikan memang sampai saat ini terjadi peningkatan yang luar biasa dan itu penting untuk bisa fokusnya bukan hanya ke sisi hilir di sisi rumah sakit, di sisi penanganan orang sakit, tapi lebih penting lagi fokus ke sisi hulu, bagaimana kita mencegah agar orang sehat ini jangan menjadi sakit. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta percepatan pelaksanaan vaksinasi massal di berbagai wilayah di Indonesia pada bulan Juni ini dapat menyentuh angka 700.000 penyuntikan dosis vaksin per harinya. Sementara pada bulan Juli mendatang, Kepala Negara menargetkan sebanyak 1 juta penyuntikan dosis vaksin per hari. Kita berharap pada bulan ini, bulan Juni, target untuk vaksinasi per hari 700.000 itu betul-betul bisa tercapai, sehingga di bulan Juli kita sudah masuk pada target vaksinasi per hari 1 juta. Untuk diketahui, jumlah orang yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama di Indonesia kini mencapai 23.043.372 orang setelah adanya penambahan 170.030 orang yang menerima suntikan pertama vaksin COVID-19. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19 pada Minggu 20 Juni 2021, ada pula penambahan 26.800 orang yang telah menerima vaksin kedua atau telah selesai menjalani program vaksinasi COVID-19. Dengan penambahan tersebut, sudah ada
12.239.706 orang yang telah 2 kali mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 di Indonesia dari 40.349.049 orang target sasaran. Pemerintah Kabupaten Bangkalan memperlakukan syarat surat izin keluar masuk atau SIKM bagi warga yang setiap hari pulang pergi Bangkalan, Surabaya. Para pekerja menyambut senang karena dengan SIKM tidak perlu swab antigen. Dan laporan selengkapnya bersama Miftahul Umar. Pulang pergi harus kita perhatikan dan kita lindungi bangka toleransi. Dan adanya SIKM ini bisa 1 minggu sekali, lumayan Mas. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Forkopimda Provinsi Jawa Timur bersama Forkopimda Kabupaten Bangkalan terkait evaluasi pelaksanaan penyekatan di akses Suramadu maupun di Pelabuhan Kamal untuk menghindari penumpukan akibat penyekatan disepakati diberlakukan surat izin keluar masuk SIKM. Humas Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangkalan Agus Zen mengatakan demi kelancaran aktivitas warga masyarakat serta menghindari penumpukan akibat penyekatan di Jembatan Suramadu terhitung mulai Senin tanggal 21 Juni 2021 seluruh warga yang akan melintasi Suramadu maupun Pelabuhan Kamal diberlakukan surat izin keluar masuk SIKM. Ia menjelaskan surat izin keluar masuk dikeluarkan oleh kantor kecamatan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon dan berlaku selama 7 hari sejak tanggal dikeluarkan. Warga kita yang hari-harinya itu melakukan aktivitas ekonomi khususnya pulang pergi harus kita perhatikan dan kita lindungi. Maka toleransi Satgas itu yang selama itu melampirkan swab ini masih kita toleransi itu bisa berlaku 7 hari khusus untuk mereka loh ya. Sementara itu salah seorang warga kecamatan Labong Bangkalan Muhlis Ali Wafa yang aktivitas perekonomiannya setiap harinya di Surabaya mengatakan dengan adanya kebijakan surat izin keluar masuk dari pemerintah kabupaten dirinya merasa sedikit lega karena tidak harus dites rapid antigen setiap hari ketika akan melintas di jembatan Suramadu. Tapi setidaknya bisa mengurangi yang seharusnya pernah sehari sekali diswab, terus kemarin sempat dirubah 2 hari sekali, dan adanya SIKM ini bisa 1 minggu sekali, lumayan Mas, hidung nggak terlalu diukur setiap hari. Ia berharap dengan adanya kebijakan baru tersebut proses pengurusannya tidak sulit dan bisa mengurai penumpukan kendaraan yang dilakukan penyekatan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Pemerintah pusat memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro karena kasus COVID-19 melonjak. Penguatan aturan PPKM mikro tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono meminta agar aturan PPKM tidak hanya sebatas aturan Menteri karena regulasinya tidak kuat. Informasi selengkapnya tertuang dalam laporan khusus bersama Joshua Sihombing. Laporan khusus. Laporan khusus terkait dengan penebalan atau penguatan PPKM mikro. Pemerintah kembali menarik rem darurat dalam mengantisipasi penanganan lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan hasil ratas bersama Presiden Joko Widodo pada Senin 21 Juni 2021, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro di sejumlah daerah zona merah COVID-19 dengan sejumlah penguatan sampai 5 Juli 2 minggu ke depan, bahwa beberapa penguatan PPKM mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi Mendagri, yaitu yang pertama bahwa kegiatan perkantoran atau tempat kerja ini work from home-nya 75%, operasionalisasi dari lapangan terkait dari pelaksanaan PPKM mikro.
Dan tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa terdapat 87 kabupaten kota yang fasilitas rumah sakitnya sudah di atas 70% di 29 provinsi. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah yang dinyatakan zona merah COVID-19 telah membuat sejumlah skema penanganan lonjakan kasus penularan virus COVID-19. Dalam pemberitaan yang dilaporkan reporter RRI Semarang Luki Setiawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk langsung mengambil tindakan lockdown mikro jika ditemukan kasus baru positif COVID-19. Mikro zonasinya masih tetap positif, bahkan kita sudah sampaikan bahwa lockdown mikro. Lockdown mikro ini sudah sampaikan pada kawan bupati lalu. Enggak usah ragu, itu di situ sudah menunjukkan data epidemiologis ini kunci. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Saya terima kasih kabupaten kota sudah mulai menggelar aksi di rumah saja. Jadi ini mau dibuat khusus, nanti kita tinggal tambah. Tapi penetrasi ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat paham. Di sisi lain, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro yang baru disampaikan pemerintah untuk pengoptimalannya diberlakukan sejak 22 Juni hingga 5 Juli tersebut sangat disayangkan oleh epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono. Sebab kepada Pro 3 RRI dalam sambungan teleponnya, Pandu mengungkapkan bahwa seharusnya penerapan pembatasan dan pengetatan mobilitas masyarakat di tengah lonjakan penularan virus COVID-19 itu dapat diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah sebagai langkah antisipatif dan pencegahan tercepat. Perlambatan yang luar biasa lamanya 2 minggu lebih menurut saya. Jadi kan kita kan hanya berdebat tentang istilah PPKM Mikro, tentang lockdown, tentang PSBB. Sebenarnya itu kan cuma judul. Yang penting tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan. Yang kurang ini adalah perangkat regulasinya tidak kuat. Kendati demikian, guna memberikan keberhasilan dalam penerapan optimalisasi PPKM Mikro tersebut, lebih lanjut Pandu Riono mengatakan bahwa setidaknya selain diperlukan kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan secara ketat, namun pemerintah juga diharapkan dapat menggencarkan program vaksinasi massal untuk mengantisipasi lonjakan penularan virus COVID-19 secara lebih meluas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat atas perpanjangan PPKM Mikro? Nama saya Walda Marison, saya warga Jakarta Timur. Menurut saya penerapan PPKM Mikro dengan lockdown itu sama aja seperti yang lalu-lalu, atau juga yang lalu-lalu kebijakan itu sudah pernah dilakukan khususnya di DKI, tapi ujung-ujungnya longgar lagi dan akhirnya memuncak lagi angka positifnya. Solusinya apa ya? Tapi saya harap pemerintah bisa lebih bijak lagi membuat solusi untuk menahan angka penyebaran COVID. Halo, nama saya Maulana. Saya warga Jawa Tengah. Menurut saya PPKM optimalisasi PPKM ini nggak usah digaungkan waktu COVID naik. Jadi kita satu aturan aja selaras dengan, maksudnya PPKM ya udah mungkin seperti contohnya kalau mall tutup jam 9, tutup jam 9 terus itu sampai vaksinasi sampai 75% misalnya, kayak gitu aja. Dan pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti pengetatan aturan PPKM dalam suasana Hari Ulang Tahun ke-494 Jakarta 22 Juni hari ini. Komentar disampaikan editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Sudah 2 tahun ini ulang tahun kota Jakarta dirundung awan kelabu. Lebih parah lagi, Jakarta termasuk menjadi area sebaran COVID-19 paling masif. Sejumlah instansi di ibu kota bahkan melakukan lockdown karena pegawainya dalam jumlah signifikan terpapar positif COVID-19. Secara nasional, COVID-19 memang meningkat, namun Jakarta paling dominan.
Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN Erlangga Hartarto menegaskan bahwa mulai hari ini tanggal 22 Juni dilakukan penguatan PPKM Mikro. Ada banyak hal dikuatkan melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro hingga 5 Juli mendatang. Di antaranya pembatasan kegiatan masyarakat di malam hari. Upaya ini dilakukan menyimak paparan COVID-19 yang kian meluas. Jakarta adalah salah satu wilayah paling mengkhawatirkan dari sebaran paparan COVID-19 tersebut. Dan itu terjadi pada bulan Juni yang biasanya ramai diadakan kegiatan memperingati ulang tahun Kota Jakarta, seperti misalnya Malam Muda-Mudi atau Pekan Raya Jakarta. Tidak ada kado istimewa, yang ada adalah keprihatinan. Kini kita berharap pada optimalisasi PPKM Mikro, baik di Jakarta maupun di daerah lain. Secara khusus bagi Jakarta, harusnya ibu kota, baik pemerintahan maupun masyarakatnya, dapat menjadi contoh bagi wilayah lain. Kita berharap semua itu dapat menjadi lebih disiplin lagi agar Jakarta terbebas dari COVID-19 yang karenanya saat ini tampak Jakarta masih sangat dominan. Ada kelonggaran yang terjadi dan itu tampaknya menjadi keteledoran bersama. Kita berharap sekali lagi Jakarta dapat memberi contoh bagi penanganan COVID-19 yang secara bersama juga dapat membangkitkan ekonomi. Selamat ulang tahun Jakarta dengan suasana sangat prihatin. Demikian komentar, selamat pagi. Hubungan Iran dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Iran terpilih Ebrahim Raisi diperkirakan tetap memanas karena sikap keras Raisi terhadap Amerika. Informasi terkait sosok kontroversial Raisi akan disampaikan selengkapnya bersama Retno Mandasari. Rakyat Iran kini resmi memiliki presiden baru dari hasil pemilu yang dihelat Jumat 18 Juni dengan Ebrahim Raisi yang berhasil memenangkan hampir 62% suara. Ketua Mahkamah Agung Iran itu mendapatkan dukungan dari pemimpin spiritual tertinggi Ali Khamenei ketika maju sebagai kandidat presiden. Kebijakan politik luar negeri Iran di bawah kepemimpinan Raisi juga menjadi sorotan dunia, terlebih pria berusia 60 tahun itu dikenal sebagai kandidat dari kelompok konservatif. Kepada RRI, pakar Timur Tengah dari Universitas Brawijaya Malang, Yusli Effendi menilai kebijakan Iran atas hubungan terhadap Amerika Serikat dan Israel akan menjadi sangat keras di bawah kepemimpinan Raisi yang berasal dari kelompok konservatif. Secara khusus, sikap Iran terhadap Israel yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri baru, Naftali Bennett, dipastikan juga akan semakin keras dan konfrontatif. Ya, rohani karena dari modern kan agak lunak gitu. Ini kembali ke zamannya Ahmadinejad yang makin tegang antara Iran, Amerika Serikat atau Iran dan Israel gitu. Meski tampaknya keras terhadap Amerika Serikat dan Israel, namun Yusli memprediksikan Raisi akan memperkuat hubungan dengan para sekutu di kawasan. Jadi kalau dua negeri tetap akan keras dia akan membangun aliansi dengan sekutu atau sekutu Iran di kawasan di terutama di daerah Teluk, di Qatar, dengan Kuwait. Ya, tetap saya rasa akan tetap keras di kawasan. Jadi menguatkan perannya di kawasan. Di sisi lain, Yusli menyebut untuk melunakkan karakter keras Raisi dalam kepemimpinannya, terutama terkait kebijakan nuklir, diperlukan peran pihak ketiga yang terlibat dalam kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA. Khususnya pertemuan di Wina pada Minggu 20 Juni diharapkan akan memberikan hasil positif. Ini kan Iran makin mengkhawatirkan karena sejak lepas dari JCPOA dia sampai menaikkan pengayaan urannya 93% gitu. Nah, ini bisa diturunkan lagi. Nah, dengan konsesi-konsesi kan, bagaimana soal sanksinya diangkat apa, dibuka lagi apa, dilonggarkan apa, itu. Terpilihnya Ebrahim Raisi sebagai presiden Iran yang baru langsung ditanggapi Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang dengan lantang menjuluki Raisi sebagai pembunuh massal. Saya akan mengatakan kesempatan terakhir bagi kekuatan dunia untuk bangun
tahun sebelum kembali ke perjanjian nuklir, dan untuk memahami dengan siapa mereka melakukan bisnis. Orang ini adalah pembunuh massal. Awal pekan ini, Ibrahim Raisi menyampaikan pidato pertamanya sejak terpilih menggantikan Presiden Hassan Rouhani yang telah menjabat 2 periode. Dilansir Associated Press, secara terbuka Raisi menyebut menolak kemungkinan bertemu dengan Presiden Joe Biden atau merundingkan program rudal balistik Tehran dan mendukung milisi regional. Terpilihnya Ibrahim Raisi pada pemilu pekan lalu turut memunculkan kritik yang ditujukan banyak orang dan kelompok HAM terhadapnya. Sebagaimana dilansir BBC, Raisi diduga memiliki peran dalam eksekusi massal tahanan politik pada 1988 dan dia disebut telah menjadi bagian dari komite kematian ketika itu dia berusia 27 tahun. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena nanti kami akan hadirkan kembali informasi-informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Saya Aisyria dan tetaplah bersama kami.